Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, minggu lalu Mas Burhanuddin Muhtadi mengeluarkan survei terbarunya. Survei ini dilakukan pada bulan Desember, mid of December sampai akhir Desember. Kemudian dirilis pada tanggal kurang lebih 4 Januari yang lalu di 2023 ini. Nah, kita ingin melihat bagaimana survei terakhir indikator politik Indonesia yang dipimpin oleh Mas Burhanuddin Muhtadi tentang Capres. Kesimpulannya tidak berbeda jauh dengan survei indikator sebelumnya. 3 terkuat, ya Ganjar tetap di atas tentu saja, tidak usah heran. Kemudian Mas Anies juga tetap di nomor 2 dan Prabowo tetap di nomor 3. Nah, selisih di antara mereka juga ketika pertanyaannya simulasi banyak nama, ya bedanya tipis-tipis gitu. Nah, kita akan lihat langsung pilihan kepada calon presiden berdasarkan survei indikator politik Indonesia, biasa disingkat dengan indikator. Dari simulasi 34 nama, ya, dengan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? Berarti namanya disebutkan, tapi 34 nama gitu. Nah, hasilnya 3 terkuat itu Mas Ganjar 29,3%, Mas Anies 22,8%, dan Mas Bowo 19,3%. Gitu. Jadi simulasi 34 nama semi terbuka, Ganjar teratas, Anies nomor 2, Prabowo nomor 3. Gitu. Sekitar 9,3% belum menunjukkan pilihannya. Nah, dari segi tren, Mas Ganjar itu naik dari 25,9 ke 29,5, ya, naik kurang lebih berapa itu? 29,5, 25,9, ya hampir 4%, hampir 4%. Kemudian Mas Anies stabil karena margin of error-nya karena 2,9%, jadi masih ketat menurut Mas Burhan ini. Margin of error-nya 2,9, kalau dikali 2 ya berarti 5,8. Jadi nggak ada yang melebihi selisihnya itu, biasanya biar aman 3 kali lipatnya. Jadi tapi sepertinya ini 5,8 aja selisihnya di antara nomor 1 dan nomor 2 ini tidak terlalu jauh gitu. Nah, Mas Anies stabil dari 23,6 ke 28,8. 22,8. Jadi 23,6 ke 22,8. Nah, Mas Bowo dari 16,1 ke 19,5. Jadi kurang lebih 3% naiknya. Nah, kemudian dikerucutkan menjadi simulasi 19 nama, hasilnya tetap 3 teratas, Ganjar Pranowo 30,7, Anies Baswedan 23,7, nah Prabowo Subianto 20,2. Trennya ya dari 27 Mas Ganjar ke 30,7, ya cuma naik 3% saja, masih dalam batas margin of error. Mas Anies stabil di 23,7, tidak berubah. Bowo 16,3 ke 20,2. Itu juga kurang lebih hampir 4% tuh. Nama lain saya kira tidak terlalu signifikan selisihnya dengan 3 terkuat ini.
Nah, ketika simulasinya menjadi 10 nama, ya, 10 nama itu Pak Ganjar itu 31,5, Mas Aniesnya 24,4, kemudian Mas Bowonya itu 21,4. Jadi ini simulasi 10 nama. Ya, simulasi 10 nama. Ini lebih jelas ya, lebih jelasnya ternyata 31,3, kemudian itu Mas Ganjar, Mas Aniesnya 24, kemudian Prabowo Subiantonya itu 21,3. Nah, kemudian tren pilihannya 10 sampai 12 nama ini, Mas Ganjar itu dari 27,2 ke 31,3, ya nggak sampai 3%, kurang lebih 3%. Kemudian Mas Anies itu 23,9, dari 23,9 ke 24, ya cuma naik 0,1. Kemudian Pak Prabowo 17,8 ke 21,3. Gitu. Nah, ketika dikerucutkan lagi menjadi simulasi 7 nama, Mas Ganjar 32,8, Mas Anies 26,7, Mas Prabowo Subianto 24,3. Ya. Ini simulasinya. Simulasi 6 sampai 7 nama itu Mas Ganjar 30,8 naik ke 32,8. Ya. Mas Anies dari 26,4 turun ke 26,7. Ya. Mas Bowo dari 20,5 naik ke 24,3. Nah, kalau dia dilakukan simulasi 3 nama, menurut surveinya indikator, Mas Ganjar itu 35,8. Ya. Mas Anies 28,3, Mas Bowo 26,7%. Nah, ini trennya kira-kira seperti itu dari temuan survei indikator Mas Burhanuddin Muhtadi yang dirilis pada tanggal 4 Januari 2023. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya indikator tetap menempatkan 3 terkuat teratas ini adalah Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo Subianto. Ya, tetap Mas Burhan tetap menyimpulkan bahwa ini masih sangat-sangat ketat perolehan suaranya ini. Jadi wajar saja kalau elit juga masih membuat simulasi bagaimana supaya tidak bingung dari nama-nama tersebut. Di luar nama ini kan masih ada nama-nama ketua umum partai seperti Mas Erlangga Hartarto, Cak Imin, yang juga potensial memiliki tiket karena sebagai ketua umum dan berminat menjadi capres dan cawapres. Kalau ketua umum partai yang lain seperti ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah jelas menyatakan tidak. Kemudian PKS awalnya juga bersedia Pak Selam Segaf Al-Jufri, tapi melihat survei-survei seperti tersebut ya malah menyodorkan nama Ahmad Heriawan sebagai cawapresnya untuk Anies misalkan. Nah, ada lagi satu AHY ketua umum Partai Demokrat itu ya juga berminat jadi capres atau cawapres. Nah, tapi 3 persaingan terkuat ini menurut Mas Burhan itu masih agak sulit diprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan karena bisa berlangsung 2 putaran ini. Nah, 2 putaran ini
biasanya terjadi migrasi di antara para pemilih. Kasus Pilkada 2017 itu menunjukkan hasil dan bukti nyata, meskipun Anies Rashid Baswedan itu di berbagai survei kalah, ya kan, dari sebelum Pilkada itu kan ada rentetan dan rangkaian survei, itu di urutan ketiga terus tuh, ya kan, surveinya itu. Tapi ketika Pilkada berlangsung, hasilnya meskipun di bawah Ahok Jarot, tapi nomor 2 dan lolos ke putaran kedua. Nah, ketika putaran kedua terjadi, migrasi pemilih dari Ahaye dan Silviana Murni ini ternyata lebih banyak ke Anies Rashid Baswedan, Sandi Uno. Jadi ini masih seru dari hasil potretannya Mas Burhan Muhtadi, indikator politik Indonesia. Demikian kawan baik, hasil survei yang kita ulas bersama, semoga menambah pemahaman terhadap dinamika politik Indonesia. Demikian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.